Halo guys. Adit, Ais. siapa? Apaan? Alvin. Alvin ini Alvin. Saya. Dawi, ini udah direkam. Jam berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang novel sejarah tentang malam yang ditulis oleh Elie Wiesel. Saya Saiful Furqon dan teman saya Alvin Syarif, Anggi Melia, Fatur Rahman, Emran Aska, dan Natasha Anggi ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, bab 1 pembahasan yang akan dibacakan oleh Natasha Anggi. Natasha Anggi, dipersilakan. Bab 1. Pembahasan. Drama sinopsis. Novel Malam karya Elie Wiesel menggambarkan tentang masyarakat suatu koloni yang disebut Nazi, memiliki misi dan tujuan untuk membumiratakan semua bangsa Yahudi di Eropa. Dia tanggung-tanggung Nazi menahan semua bangsa Yahudi untuk kemudian mereka disiksa, dipekerjakan secara paksa hingga dibunuh, yang semua itu merupakan tindakan yang sadis. Tindakan-tindakan kejam dan sadis itulah yang dimaksud dengan dalam istilah sosiologi sebagai sebutan sosiologi menyimpang. Perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan adalah segala pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Perilaku menyimpang bermacam-macam jenisnya, dan salah satu yang dapat dikaitkan dengan penelitian terhadap novel Malam karya Elie Wiesel, yaitu manusia yang lahir seharusnya sudah mengikuti aturan-aturan atau norma yang ada di lingkungannya. Munculnya penyimpangan karena banyak faktor yang mempengaruhi, beberapa seperti perbedaan pendapat, kaitan dendam, ataupun sampai menyangkut hal-hal lainnya. Selain sadisme yang dikaitkan dengan sosiologi penyimpangan, novel ini juga menyuguhkan hal yang menyedihkan, yaitu trauma dan goncangan kejiwaan tokoh Eliezer. Ia merupakan korban kejiwaan dari kejamnya Nazi yang menghabisi semua saudara-saudaranya bangsa Yahudi. Bahkan keluarganya dihabisi. Awal kali terjadi kekejaman itu, Eliezer sangat ketakutan dan tidak punya harapan untuk hidup. Hingga kekejaman dan penyiksaan yang berkali-kali ia lihat di depan matanya, akhirnya membuat dirinya terdiam, tidak bisa merasakan sedih ataupun menangis. Ia melihat kematian sebagai sesuatu yang biasa. Dampak yang sering ia lihat dan ia rasakan yaitu goncangan kejiwaan yang terus-menerus melihat pembantaian dan pembunuhan keluarganya. Membuat tokoh Eliezer mengalami hal yang tidak pernah ia lihat semasa hidupnya dulu sebelum Nazi mengancam kehidupan bangsa Yahudi. Tokoh Eliezer di dalam cerita digambarkan sebagai seorang anak, tentunya anak yang melihat kematian dan pembantaian sanak keluarganya, membuat perasaan dan hatinya hancur dan tidak memiliki harapan apapun selain menunggu kematiannya. Selanjutnya yaitu struktur. Saya Alvin Syarif akan membacakan struktur. Struktur orientasi Moise di seorang Yahudi miskin di kota Sighet. Dia cangguh dan pemalu, tetapi Eliezer yang berusia 12 tahun tetap menyukainya. Eliezer yang juga seorang Yahudi sangat religius. Moise melihat Eliezer menangis saat berdoa di sinagoga. Eliezer mengaku pada Moise keinginannya untuk belajar Kabbalah. Moise tahu semua tentang Kabbalah dan mulai mengajarinya. Kemudian suatu hari, polisi Hungaria mengusir semua orang Yahudi asing dari Sighet. Moise sebenarnya adalah orang asing. Jadi dia dan yang lainnya dimasukkan ke dalam gerbong kereta seperti ternak diangkut ke Polandia, di mana Gestapo mengambil alih dan memaksa mereka untuk menggali kuburan mereka sendiri. Moise melarikan diri karena dia ditembak di kaki dan dibiarkan mati. Moise memperingatkan orang-orang Sighet untuk pergi karena kematian akan menghampiri mereka. Tidak ada yang mendengar
ini pada akhir tahun 1942. Sekarang musim semi 1944 dan orang-orang Sighet mendengarkan dengan tidak percaya laporan radio. Bagaimana mungkin suatu orang Adolf Hitler bisa melenyapkan seluruh rakyat? Mustahil. Berita datang dari Budapest bahwa orang-orang Yahudi di sana menjadi sasaran serangan Nazi. Kemudian orang Jerman tiba. Pada awalnya orang Jerman tidak tampak begitu buruk. Orang-orang Yahudi di Sighet tidak ingin melihat apa yang akan terjadi. Wiesel menyimpulkan dengan cukup baik. Jerman sudah berada di kota. Kaum fasis sudah berkuasa. Putusan sudah keluar. Dan orang-orang Yahudi di Sighet masih tersenyum. Selanjutnya komplikasi. Pembatasan dimulai. Pertama, orang Yahudi tidak bisa meninggalkan rumah mereka selama 3 hari atau mereka akan mati. Kemudian orang Yahudi harus memakai bintang kuning. Anggota masyarakat yang penting datang untuk berbicara dengan ayah Eliezer tentang apa yang harus dilakukan tentang situasi tersebut, dan itu bukan kabar baik karena dia terlihat mengerikan. Beritanya mengerikan. Deportasi mulai besok. Ayah Eliezer memberitahu orang-orang untuk membangunkan tetangga mereka karena semua orang harus berkemas. Jam 8 pagi keesokan harinya, para polisi memanggil semua orang Yahudi keluar. Polisi mengosongkan rumah, memukuli orang dengan senjata mereka, dan melakukan panggilan. Lalu orang-orang Yahudi digiring ke sinagoga dan mencari barang-barang berharga. Keluarga Wiesel dan orang Yahudi lainnya tiba di ghetto yang lebih kecil. Sebagai tanda dipaksa pergi dengan tergesa-gesa. Ayah Eliezer tidak akan tersembunyi, tapi memberi Eliezer dan kakak perempuannya pilihan untuk pergi. Keluarga menolak untuk dipisahkan. Optimase kembali mencuri barang-barang berharga milik orang Yahudi. Jadi mereka mengirim orang-orang Yahudi untuk berlibur sambil mengambil barang-barang mereka. Yang lain berpikir mereka deportasi demi kebaikan kita sendiri. Selanjutnya yaitu klimaks. Mereka semua sudah sampai di tempat kam-kam yang tersedia. Di sana mereka diperlukan layaknya bukan manusia. Para bayi dan balita dilemparkan begitu saja ke kobaran api besar. Sehari setelah mereka sampai di kamp, semakin rajin kalian, semakin cepat kalian akan dipindah tugaskan, juga akan cepat dieksekusi mati. Keluarga Eliezer terpisah jauh. Dia bersama dengan ayahnya dan ibunya bersama dengan adiknya perempuannya. Di sini baik Eliezer dan ayahnya sama-sama berpura-pura tidak mahir dalam suatu hal agar berangkat paling akhir. Selanjutnya yaitu anti klimaks. Saat melakukan pekerjaan, Eliezer mengalami kecelakaan. Dibawa ke dokter untuk dioperasi. Banyak ramalan-ramalan yang mengatakan bahwa perang semakin dekat dari kam-kam yang mereka dekati. Memang selama beberapa malam terakhir terdengar bunyi meriam dari kejauhan. Di sini mulai terjadi perjalanan dari setiap kam dengan menggunakan sistem blok demi blok. Makin banyak orang yang mati berjatuhan di perjalanan itu tanpa harus mengikuti proses eksekusi. Ayahnya juga terkena penyakit disentri yang untungnya bisa disembuhkan tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. Dan selanjutnya resolusi. Pesan moral etis yang hendak disampaikan Wiesel adalah jangan cuma ikut mendirikan bersama yang menderita. Itu tidak cukup. Orang yang menderita tetap menderita. Hal utama yang harus dilakukan adalah bergeraklah untuk memprotes penindasan dan praktek dehumanisasi itu. Lakukanlah sesuatu untuk menghentikan praktek dominasi dan kekejian yang menyebabkan penderitaan sesama. Implikasi etisnya, Wiesel mendorong kita melakukan aksi protes
atau aksi pembebasan demi membela siapapun yang mengalami ketidakadilan dan penderitaan. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik. Selanjutnya unsur ekstrinsik yang akan dibacakan oleh Anggi. Yang pertama, latar belakang penulis. Elie Wiesel atau yang lebih dikenal dengan nama Elie Wiesel adalah seorang novelis, jurnalis, dan pemenang Nobel. Dilahirkan dari pasangan Yahudi Ortodoks Shlomo dan Sarah di Sighet, Rumania pada tanggal 30 September 1928, yang saat itu bertepatan dengan Perang Dunia II. Dia adalah salah satu orang yang selamat dalam peristiwa Holocaust, genosida sistematik yang dilakukan oleh Jerman Nazi terhadap kelompok-kelompok etnis, keagamaan, bangsa, dan sekuler pada Perang Dunia II, di mana bangsa Eropa dan Yahudi adalah korban utamanya. Pada tanggal Mei 1944, dia, keluarganya, dan orang-orang Yahudi lainnya dideportasi ke Auschwitz lalu dipindahkan ke Buchenwald, tempat kedua orang tua dan seorang adik perempuannya dibunuh. Wiesel kemudian bersama 600 anak lainnya dikirim ke Buchenwald sebelum tentara Amerika datang dan menyelamatkannya bersama anak-anak yang lain pada tanggal 11 April 1945. Dia bersama 400 anak yatim piatu lainnya dikirim ke Perancis. Tahun 1948, ia mulai belajar di Universitas Sorbonne di Paris dan mulai menjadi jurnalis di salah satu koran di Paris bernama L'Arche. Ia kemudian bertemu dengan salah satu pemenang Nobel bernama Francois Maurice yang kemudian mempengaruhinya untuk menulis dan menceritakan pengalaman selama di concentrate camp dan menceritakan betapa mengerikannya peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh para Nazi. Hasilnya adalah buku pertamanya berjudul Und die Welt Panas Geschichte pada tahun 1956 yang kemudian diringkas menjadi La Nuit Malam. Menjadi buku pertamanya adalah catatan harian tentang semua pengalaman itu. Dia telah menulis lebih dari 30 buku, meraih Nobel Perdamaian, telah diangkat ke kursi Komisi Presiden bidang Holocaust. Dianugerahi medali emas di Congressional Gold Medal of Excellence, dan banyak lagi. Wiesel kemudian menjadi warga negara Amerika. Ia telah menjadi sarjana tamu di Yale University, profesor studi Yahudi di City College di New York, dan sejak 1976 telah menjadi profesor di Boston University. Yang kedua, nilai-nilai. Nilai sosial. Masih ada sedikit roti tersisa, namun kami sudah makan cukup untuk memuaskan lapar. Prinsip kami adalah berhemat menabung untuk besok. Besok bisa lebih buruk lagi. Terdapat di halaman 60. Selanjutnya nilai budaya. Aku terus mengabdikan diri pada belajarku. Talmud saat siang dan Kabbalah saat malam. Ayahku mengelola bisnisnya dan komunitas kami. Terdapat di halaman 37. Selanjutnya nilai agama. Kasihan Akiba Drummer. Andai ia bisa menjadi kepercayaannya pada Tuhan. Andai ia berpikir penderitaan ini sebagai ujian dari Tuhan, ia tak akan tersapu oleh seleksi. Terdapat di halaman 136. Selanjutnya moral. Ayahku seorang pria beradab, cenderung tidak sentimental. Ia jarang menampakkan perasaannya, bahkan ke keluarganya, dan lebih mementingkan kesejahteraan orang banyak dibandingkan orang-orang terdekatnya. Terdapat di halaman 31. Selanjutnya nilai estetis. Ketika pada akhirnya cahaya keabuan muncul di cakrawala, ia menampakkan bentuk-bentuk kacau manusia. Kepala-kepala menduduk dalam di antara dua bahu, meringkuk menumpuk di atas satu dan yang lain, seperti pemakaman tertutup salju. Terdapat di halaman 166. Selanjutnya ada unsur intrinsik yang akan dijelaskan oleh Fatur Rahman dan Raihan Aska. Unsur intrinsik yaitu tema. Tema dalam novel ini adalah kekejaman dan kesedihan. Karena cerita dalam novel tersebut menceritakan tentang pembantaian, siksaan, dan pembunuhan yang dilakukan Nazi terhadap semua kaum Yahudi. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, alur, mundur, dan bersifat kronologis. Ernst Knut yang fasih dalam Kabbalah berbicara tentang akhir dunia dan kehadiran Mesias. Seringkali di tengah-tengah semua yang berbicara,
Semua pemikiran melintasi benakku, di mana ibuku sekarang, dan Tisipoza, halaman 92. Gaya bahasa, Pleonisme, kami minum, kami makan, kami bernyanyi, halaman 41. Metafora, dari kedalaman cermin, sesosok mayat yang menyerupai diriku, halaman 189. Personifikasi, kami adalah pepohonan layu di tengah gurun, halaman 80. Tokoh dan penokohan. Tokoh, Eliezer, seorang tokoh laki-laki yang beranjak remaja, yang memiliki sifat penyayang dan pasrah. Sifatnya yang penyayang seperti saat ia ingin membantu keluarganya keluar dari kamp konsentrasi Nazi. Serta sifat pasrahnya merupakan sifat yang paling sering ditampilkan tokoh. Di dalam cerita, seperti pada saat ia melihat keluarga beserta saudara-saudaranya dibunuh satu persatu oleh tentara rombongan Nazi. Kalimatnya, aku tak bergerak, apa yang terjadi? Ayahku dipukul di depan mataku, dan aku tak mengedipkan mata, aku cuma memandang kejadian itu dan membisu. Halaman 78. Yang kedua ada Eliezer yang tak pernah percaya terhadap pertolongan Tuhan ataupun agama Yahudi yang ia percayai dari kecil. Ia merasa bahwa Tuhan seperti tidak ada saat pembantaian dan pembunuhan terjadi. Bahkan menurut rasa kemanusiaan sudah tidak ada lagi dunia ini dan semua ia sungguh tidak peduli. Ia sudah sering melihat pembantaian dan pembunuhan sanak keluarga di depan matanya sendiri. Kalimatnya, dahiku bermandikan keringat dingin, tetapi kukatakan pada ayahku, aku tak percaya jahanam itu dapat membakar orang-orang tak berdosa. Kemanakah peri kemanusiaan? Peri kemanusiaan tak lagi peduli pada kita. Hari ini segala sesuatu diizinkan, segala sesuatu itu mungkin akan terjadi, seperti tempat-tempat pembakaran manusia ini. Halaman 185. Yang kedua ada ayah. Tokoh ayah memiliki sifat yang sangat bijak dan sangat taat kepada agama yang dianutnya, seperti penjelasan dan penuturan Eliezer, bahwa ayahnya seorang yang berbudaya dan bukan orang yang sentimental. Ia tak pernah memperlihatkan perasaannya, bahkan di rumahnya sendiri. Banyak masyarakat Yahudi sering berkonsentrasi dengan mengenai perasaan pribadi atau agamanya. Selain itu, sifat teladan yang paling menonjol tokoh ayah di dalam cerita, ia sebagai seorang yang menyayangi keluarga dan saudaranya. Juga sangat patuh pada perintah agama yang dianutnya. Kalimatnya, manusia mengangkat dirinya mendekati Tuhan melalui pernyataan-pernyataan yang ditanyanya kepadanya. Itulah dialog sebenarnya. Manusia bertanya pada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjawabnya. Tetapi kita tidak mengerti jawaban-jawabannya. Kita tak sanggup mengertinya. Oleh karena itu timbullah dari lubuk jiwa dan akan tetap di situ hingga akhir hayat dan akan kau temukan jawaban-jawaban yang sebenarnya. Halaman 162. Yang kedua ada ayah digambarkan sebagai seorang yang memiliki sifat sangat penyayang terhadap keluarga. Ia rela menggantikan posisi Eliezer yang akan dihukum oleh pasukan tentara Nazi. Ia juga akan menanggung semua hukuman yang akan diterima keluarganya. Kalimat sifat yang sangat menonjol dari emosi. Kalimatnya itu, pergilah ayah akan menggantikan posisimu dalam hukuman ini. Ayah sudah tua sedang kau masih sangat muda dan terlalu berharga untuk mati secepat ini. Ibumu dan adikmu tak tahu di mana keberadaannya dan keadaannya sekarang dan ayah tak mungkin akan lebih. Terus ada sifat yang sangat menonjol dari Moshi adalah bahwa ia sering menyadarkan kepada kaumnya bahwa untuk selalu ingat pada ajaran agama dan Tuhan mereka dalam keberadaan apapun susahnya. Tetap berusaha, pasrah, dan berdoa. Kalimatnya, hai orang Yahudi, dengarlah padaku. Aku tak menginginkan uang atau belas kasihan dari kalian untuk yang sebenarnya. Tapi aku minta agar kalian terus berdoa di antara maghrib dan doa malam. Ingatlah selalu pada Tuhan. Halaman 126. Dua, ia merupakan orang yang selalu kusyuk dalam mengingat Tuhan dan ajaran agamanya. Dalam cerita, ia ikut dibawa ke kamp konsentrasi Nazi sebagai tahanan. Di sepanjang jalannya hingga menuju kematiannya, ia tetap selalu berkata untuk selalu pasrah pada Tuhan. Kalimatnya, manusia bertanya pada Tuhan, lantas Tuhan akan menjawabnya. Seperti keadaan apapun tetaplah mengingat Tuhan. Aku hanya manusia dan mereka yang akan membunuhku juga manusia. Aku pasrah dan tak bisa melakukan apa kecuali berdoa dan memohon. Semua kalian semua juga demikian. Halaman 144. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aska. Selanjutnya terdapat Yosi.
Penolakan Yoshi yang paling menonjol adalah walaupun ia sebagai seorang yang pendiam, tapi ia tetap humoris dan sering menjahili Eliezer. Kalimatnya terdapat, "Aku sedang berdoa agar aku lolos dari penghukuman yang menakutkan ini. Padahal aku tak pernah mempercayai Moshe, si penjaga gereja itu. Tapi kali ini aku ingin melakukannya. Cepat ikut aku berdoa atau aku tak menganggapmu teman lagi," dengan nada bicaranya sambil tertawa. Halaman 99. Selanjutnya ada Akiba Drummer. Ia memiliki sifat yang keras dan susah untuk berbicara halus. Suaranya dan kata-katanya sangat lantang, akan tidak pernah merasa takut. Akiba seringkali ingin menantang kejaman para tentara Nazi yang sudah menghabisi semua keluarganya, bahkan seluruh ras Yahudi tanpa ampun. Akiba merasa tidak ada keadilan hidup bagi kaum Yahudi. Kalimatnya terdapat, "Aku tahu kita tak berhak untuk menyuarakan hal-hal. Tidak ada sifat kemanusiaan yang bisa jadi toleransi agar Yahudi tidak dibunuh dengan semena-mena." Kalimatnya terdapat, "Aku tahu kita tak berhak untuk menyuarakan hal-hal seperti itu. Aku tahu manusia seperti kita terlalu kecil, terlalu rendah, terlalu picik untuk berupaya mengerti jalan-jalan Tuhan yang terselubung rahasia. Tetapi apa yang dapat kulakukan? Aku bukan tergolong orang bijaksana, orang terpilih, ataupun orang kudus. Aku cuma makhluk biasa yang memiliki darah dan daging, di mana kerahiman ilahi. Di mana Tuhan? Bagaimana aku dapat mempercayai kepadanya?" Halaman 194. Selanjutnya ada perwira SS. Perwira SS merupakan tentara Nazi yang langsung berada di bawah komando Adolf Hitler. Sifat mereka sangat keji dan sering berteriak agar para tahanan tidak menangis karena menunggu giliran antara hidup atau mati. Sifat mereka seperti pembunuh yang kejam dan tidak mengenal ampun. Mereka sering mengeluarkan kata-kata yang selalu membuat cemas para penghuni tahanan di bangsal konsentrasi Nazi, agar mereka takut dan tidak bertindak suka hati mereka. Kalimatnya terdapat, "Ingatlah ini," katanya. "Ingatlah ini selama-lamanya. Ukirlah dalam benakmu. Kamu ada di Auschwitz, dan Auschwitz adalah kamp konsentrasi. Di sini engkau diwajibkan bekerja. Bila tidak, engkau akan menempuh jalan lurus ke dalam api tungku, ke tempat pembakaran. Bekerjalah, atau kau akan dibakar." Halaman 59. Yang selanjutnya ada latar yang dibacakan oleh Fatur. Latar, waktu, malam 1 malam seorang taburjung menjelang siang dan sudah terang. Halaman 64. B. Sekitar pukul 11, kereta mulai bergerak kembali. Halaman 66. C. Malam harinya, pembantu kembali dari tempat kerja. Halaman 94. D. 2 jam kemudian, pengeras suara menyampaikan sebuah perintah dari komandan camp. Seluruh Yahudi berkumpul di Upledge. Halaman 186. E. Pada pukul 10 pagi, para SS mengambil posisi di seluruh kamp dan mulai mengiring sisa dari kami menuju Applepad. Halaman 188. Yang kedua ada tempat itu A. Kereta dengan orang-orang dideportasi telah melewati perbatasan Hungaria dan begitu berada di wilayah Polandia. Diambil alih oleh Gestapo. Halaman 72. B. Kami berjalan semakin dan semakin dekat ke parit. Halaman 74. C. Kami digiring ke barak lain di dalam kap gizi. Halaman 80. D. Di gudang, aku sering bekerja di sebelah seorang perempuan Prancis. Halaman 102. E. Terkadang kami akan melewati pedesaan Jerman. Halaman 168. Suasana. A. Kami kembali ke tempat kami, merasa malu sendiri namun ketakutan mengeroti. Halaman 66. B. Para SS tampak lebih khidmat, lebih khawatir daripada biasanya. Halaman 119. Amanat yang dapat diambil pula dalam novel ini adalah sebaik-baiknya manusia ialah mereka yang mempengaruhi manusia satu dengan yang lainnya. Manusia adalah ciptaan Sang Maha Pencipta, di mana manusia dilahirkan di dunia untuk saling bawa pesan kedamaian. 7. Apabila terjadi perselisihan antara manusia satu dengan lainnya, kaum satu dengan kaum lainnya, maka akan menimbulkan dendam yang akan terus-menerus disimpan sepanjang masa. Seharusnya antar manusia harus memberikan pesan pembunuhan
dari satu manusia ke manusia lain akan sangat melukai tirani manusia yang tidak ikut terlibat di dalam peristiwa tersebut. Tegakkan pesan perdamaian antar sesama manusia, umat manusia di muka bumi. Selanjutnya unsur kebahasan akan dibacakan oleh Ibung. Unsur kebahasaan. Pronomina. Ayahku seorang pria berada. Cenderung tidak sentimental. Halaman 31. Yang kedua ada kami tetap berdiri di Appelplatz dalam waktu yang lama. Ada di halaman 124. Yang ketiga, aku sendiri tak tahu apakah aku ingin hari itu berlalu dengan cepat atau tidak. Halaman 135. Lalu ada konjungsi. Yang pertama, kami berjalan semakin dan semakin dekat ke parit. Halaman 74. Yang kedua, kemudian seluruh camp. Halaman 117. Dan yang terakhir, namun pelayan kecil si pria Belanda ini disayang oleh semua orang. Halaman 118. Lalu ada verba. Yang pertama, aku melihat beberapa lagi yang digantung. Halaman 117. Yang kedua, Kapo mengujarkan sebuah pidato pendek. Halaman 109. Yang ketiga, masing-masing dari kami mengenakan setumpuk pakaian. Halaman 146. Lalu ada preposisi. Yang pertama, ia berjalan dari satu rumah orang Yahudi ke yang lain. Ada di halaman 35. Yang kedua, di tempat ini, kami selalu berpuasa. Di halaman 125. Dan yang terakhir, kami bergiliran berjalan-jalan ke gudang. Halaman 108. Lalu ada kata sifat. Yang pertama ada dengan kaget. Kami terbangun dan ke jendela lagi dengan terburu-buru. Yang kedua, merasa malu sendiri namun ketakutan menggerogoti. Halaman 121. Yang ketiga ada di seberang lorong ada seorang wanita cantik dengan rambut gelap dan mata sayu. Halaman 103. Lalu ada kata sandang. Yang pertama, mereka memanggilnya Moise si Marbot. Halaman 30. Yang kedua, ia adalah si verba bisa dalam rumah ibadah Hasidim, Steve. Halaman 30. Yang ketiga, bahkan Moise si Marbot diam saja. Halaman 38. Lalu ada kata rujukan. Yang pertama, di sini juga ada seleksi, justru lebih sering daripada di luar sana. Halaman 139. Yang kedua, tepat pukul 10 pagi, aku dibawa ke ruang operasi. Dokterku ada di sana. Yang ketiga, kami cukup terbiasa dengan rumor semacam ini. Halaman 141. Dan yang terakhir ada numeralia. Berkali-kali aku bisa mengirimi ayahku sepotong roti. Halaman 138. Bab kedua, penutup. A. Simpulan. Novel ini sangat menarik untuk dibaca oleh semua kalangan. Menceritakan tentang kehidupan para Yahudi yang disiksa karena adanya Perang Dunia Kedua di Eropa. Selain itu, terdapat banyak pesan yang terkandung di dalamnya untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini juga mengandung unsur sejarah dengan menceritakan bagaimana perjuangan para bangsa Yahudi untuk tetap bertahan hidup setelah penangkapan dan pembinasaan besar-besaran. B. Saran. Walaupun kami menginginkan kesempurnaan dalam menyusun makalah ini, tapi kami banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan pada sebuah kritikan dan saran agar dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.